Halo anak-anak semua, kali ini Miss Navita akan menjelaskan sebuah materi yaitu cerita imajinasi. Pada minggu lalu Miss juga sudah membahas tentang cerita imajinasi, hanya pada minggu lalu Miss fokuskan kepada struktur dan kebahasaan. Namun di sini Miss akan mengulas sedikit tentang strukturnya dan kebahasaan dalam teks imajinasi. Kemudian Miss akan menjelaskan bagaimana cara-cara menyajikan teks imajinasi. Mengulas kembali tentang pertemuan pada minggu lalu, cerita imajinasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menggambarkan atau membayangkan berbagai perbuatan dan kejadian yang berupa khayalan atau imajinasi. Dalam cerita imajinasi dibentuk oleh 3 struktur, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi di sini adalah pengenalan, baik itu pengenalan latar ataupun tokoh. Contohnya seperti ini. Di sebuah tempat yang sangat gelap, yaitu di daerah. Nah, itu termasuk orientasi. Atau Anita adalah seorang gadis cantik yang hidup bersama seekor kuda putihnya. Nah, itu juga termasuk orientasi. Kemudian komplikasi adalah munculnya permasalahan. Ya, setelah pengenalan latar dan tempat, latar baik itu pengenalan tokoh maupun latar, kemudian masuk ke komplikasi adalah munculnya sebuah masalah. Sedangkan resolusi adalah penyelesaian dari permasalahan tersebut. Di dalam penyelesaian ini bisa saja si tokoh itu dalam keadaan tragis atau menyenangkan. Tetapi di sini cenderung tokoh utamanya cenderung happy ending ya sering disebut, atau dalam cerita tersebut cenderung tokohnya selalu menang ya. Tetapi tidak selamanya selalu menang atau disebut dengan kehidupan yang tragis ya. Kemudian di dalam kebahasaan teks imajinasi kita menemukan konjungsi urutan waktu. Contohnya selanjutnya, setelah itu, kemudian, lalu, berikutnya, itu adalah contoh konjungsi urutan waktu. Kata ganti, di sini kata ganti orang, misalkan saya, aku, kamu, dan sebagainya. Kemudian kata ganti benda, itu, ini, kamu lihat ini, coba kau lihat ini. Kemudian kata ganti benda. Nah, kata ganti penunjuk, di sana, di situ. Itu adalah contoh kata ganti penunjuk. Kemudian adanya kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Contohnya kalimat langsung adalah di situ digunakan tanda petik 2. Misalkan sang putri berkata, "Hai nenek sihir, pergi kau dari sini." Nah, setelah sang putri berkata tanda petik 2, pergi kau dari sini, tutup tanda petik. Itu adalah kalimat langsung. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah sang putri mengatakan agar nenek itu segera pergi dari hadapannya. Itu adalah contoh kalimat tidak langsung. Kemudian dalam menulis teks imajinasi, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah menemukan ide, menciptakan tokoh, menentukan latar, dan menciptakan alur. Baik, misalkan jelaskan satu persatu. Dalam menemukan ide, kita akan berpatokan pertanyaan mengapa, siapa yang melakukannya, dan kapan, kemudian bagaimana. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan berikut, kamu buat menjadi plot utama yang akan difokuskan pada peristiwa-peristiwa dalam cerita. Selanjutnya yaitu menciptakan tokoh. Setelah kamu temu ide, kamu harus buat tokohnya. Nah, tokohnya itu harus sesuai dengan ide yang kamu ciptakan. Ya, boleh saja itu bukan makhluk manusia atau makhluk lain. Ya, yang penting kalian tentukan jenisnya, apakah itu hewan atau makhluk lain, apakah dia laki-laki atau dia perempuan. Kemudian menentukan latar. Setelah kamu menentukan tokoh, tentu latar yang sesuai dengan tema atau ide yang kamu buat harus disesuaikan. Apakah itu di angkasa, di langit, atau di bumi, atau di dalam laut, atau di sebuah gua, itu juga harus kamu tentukan. Kemudian menciptakan alur. Setelah ke ide, tokoh sudah kamu tentukan, kamu buat alurnya. Ya, setelah menciptakan peristiwa utamanya, gabungkan peristiwa-peristiwa pendukung yang lain yang sesuai. Kemudian buatlah karakter tokohmu berkembang melalui alur. Buat rintangan dalam kehidupannya sehingga terciptalah konflik yang menarik.
Kemudian baru kamu tulis cerita yang sudah kamu persiapkan tadi dengan bagaimana cara penulisannya itu kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Gunakan kalimat yang menarik sehingga ceritamu itu berkesan dan menarik perhatian para pembaca. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang sifatnya menarik dan membuat pembaca itu ingin membacanya. Oke, anak-anak, demikian materi tentang teks imajinasi di bagian bagaimana cara menyajikan teks imajinasi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya pada materi yang berbeda. Sampai jumpa dan terima kasih.